Cek, cek. Nah, man, cek, cek, cek. Alright. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Rizky Saxcaster. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial guys. Ini dia mainnya keren banget. Dia nggak cuma bisa main saxophone, main flute, main apa lagi, gitar, piano, keyboard, main cewek, pintar banget. Iya, iya kan. Kali ini kita mau bahas 251. Gimana cara improvnya 251 itu, maksudnya gimana. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu tentang 251 ini. Nah, sekarang kita mumpung kedatangan ahlinya, kita sikat dia habis guys, kita kuras habis ya. Ayo mas, boleh perkenalkan diri dulu. Halo, saya Sony, pemain saxophone. Saya mau memperkenalkan chord 251 yang dibahas oleh Rizky. Jadi pembahasan kali ini saya mau bahas dari isiannya mungkin yang masih bingung kok chord ini gimana sih cara ngitungnya, masih saya harus belajar dasar awalnya mengisi itu seperti apa. Nah, coba nanti mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Saya speaker atau apa, saya emang udah ya masih harus belajar juga karena pengalaman yang sudah kita. Nah, intinya di sini kita berbagi, sharing teman yang mungkin masih baru belum mengenal tentang ini, yang ada yang baru belajar juga. Nah, 251 ini mas, ini biasanya lebih ke kebanyakan orang pakai 251 ini biasanya main jazz ya, kebanyakan. Nah, terus gimana sih cara kita improve di chord itu? Kalau 251 kan berarti chordnya 251, berarti re, sol, do ya. Ya kalau kita bermain di C ya. Ya, bermain di C ya. C sama dengan do, berarti kita mulai dari D minor, terus G, C, C mayor. Nah, terus untuk cara kita bermain ini gimana? Cara kita untuk mengisi ini, misalnya kita mau improv, ketika chordnya berada di chord di dua ini, terus apa aja nada yang kita bunyikan gitu kan. Ya, berarti kita awalkan solnya. Sol. Jadi ya tidak lagi ke berikutnya, yang pokoknya tidak ada 1 5. Oh, jadi maksudnya misalnya ketika chordnya di dua, tapi dua ini kan ada pembagiannya lagi, misal kayak D minor kan untuk di arpeggio-nya D, F, A kan. Nah, jadi kita untuk kita memulai nggak harus di D ini ya berarti ya, nggak harus, bisa di F nya kita bunyikan gitu ya. Bisa jadi antara pecahannya aja. Iya, pecahan dua gitu. Di dua itu antara dua itu bisa diambil salah satu. Oh, Paling itu bisa dicontohin sedikit? bisa.
awal lu latihannya gimana prosesnya untuk latihan yang ini? Ya sebenarnya kalau untuk saxophone ini apa ya, harus dibilang di feeling kita sih. Jadi kita mau improv ini harus kayak memikirkan sebuah kalimat, iya kan? Sebelum kita mikir, waduh, habis ini mau kayak apa gitu ya. Jadi ibarat kita tanya jawab di situ. Jadi gue mau ngomong begini nih, tapi lu sendiri bingung mau ngomong kayak apa gitu. Tapi gue punya pertanyaan. Berarti kan kita harus harus buat kalimat, ya kan? Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya improvisasi itu sama aja kita membuat kalimat dulu baru. Ya, tapi pada dasarnya pakai teknik juga. Ya, intinya chord itu kan kita harus tahu dulu dari ini sebenarnya masuknya ke chord simple sih. Jadi untuk bagi pemula mau belajar dari backing tracknya itu 251 itu ada. Kita tinggal setel, kita dengerin seperti apa ya gitu, kita ulang-ulang terus kayaknya sebenarnya bosen gitu, tapi ya kita harus coba latihan karena kayaknya sepele banget, cuman itu berarti Simple, tapi dari yang simple ini bisa menghasilkan, kalau kita latih terus bisa menghasilkan berbagai macam kalimat dari situ ya kan, kalimat lick gitu ya. Benar. Kayak tadi saya mainkan itu kan tadi ada chord satu ini yang kedua tekniknya ini ya seperti yang video tadi sebelumnya ya, mungkin bisa dijadikan contoh. Kalau yang buat pemula belum tahu dasarnya mungkin ya nanti sambil belajar dulu di intonasi sama long tone-nya, dasar-dasar dulu sih. Nah, terus yang terakhir nih Mas, tips buat teman-teman, tips latihan. Kalau Mas Omni latihan misalnya sehari berapa jam, terus tahap pertama latihan apa, tahap kedua terus latihan tentang apa? Oke, baik. Jadi begini, untuk saxophone itu yang latihan pertama yang paling dasar, yang lebih ke ini sih, lebih ke pertama itu awal ambasir alias tiup. Cara meniupnya itu long tone, latihan long tone. Latihan long tone itu penting banget. Jangan ngejar lagu dulu deh. Jangan ngejar lagu dulu, lagu belakangan. Yang penting teknik yang paling sangat berpentingan di saxophone ini, ambasirnya dulu dibetulin, terus dari long tone itu cara long tone ada panjang, latihan ada panjang, 2 ketuk, 1 ketuk, latihan 2 ketuk, 1 ketuk, 4 ketuk, kita panjangin lagi ya. Mungkin itu emang tradisi rutin sih sebagai kita pemain tiup, karena dulu di zaman saya sekolah, saya pernah sekolah di Jogja dulu seperti itu, dilatihnya itu berjam-jam sampai masuk, misalnya saya latihan itu rutin sampai mungkin kadang digebleng sampai malam ya. Jadi nggak tahu waktu. Kalau musik itu aku bilang latihan nggak tahu waktu ya. Pokoknya latihan pernapasan ada panjang itu penting ya buat pemula ini. Terus sama kedua itu tangga nada. Tangga nadanya misalnya nggak ada yang belum bisa apa di tangga nada pertama awal dasarnya dulu, yang kalau di G kita latihan di awal dari G dulu, pelan-pelan kita tangga nada cepat, kita dilatih speednya ya, paling itu aja sih. Terus sama mungkin dari tangga nada tangga nada yang lain kayak minor itu, terus tangga nada kan ada mayor dan minor, sama minor, dan itu pelajarin, memang benar-benar harus dilatih ya kalau tangan nada kan, karena kalau kita nggak tahu tangan nada gimana cara mainnya kita gitu kan, harus sampai lancar di semua ini. Jadi terus sama ini banyak yang mungkin nggak tahu etude sebenarnya, belajar buku-bukunya etude tuh ada di saxophone, lick gitu.
ya termasuk lick juga itu masuknya etude tuh. Mungkin itu aja sih aja buat pemula gitu ya, paling itu aja. 4 itu yang dipegang. 1 Endosior alias long tone, terus kedua tangga nada, etude, lagu. Nah itu terserah, enggak kalau udah dilatih ini rutin, ini yang 2 ini aja dulu dilatih rutin, habis itu kamu main lagu kayak apa pasti dapat. Ya siap, ini udah lengkap banget nih. Yang penting di awal dia angkut Mas Sony awal, kalian harus long tone itu kita membentuk tone kita dulu, enakin dulu, terus tangga nada sampai lancar di semua nada dasar. Terus etude, YouTube Mas Sony apa tadi Bang? Saya sih Sony Denga, cuman nggak terlalu sebanyak. Bukan YouTuber sih. Aku ya udah, oke, gitu aja ya. Ya, oke guys. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam tiup.